Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kemauan untuk datang di Masjid Jenderal Sudirman meskipun cuacanya hujan. Salat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelum kajian filsafat pada malam hari ini dimulai, silakan tempat duduk yang di depan bisa dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian yang belum mengambil minum silakan diambil. Ada kopi, ada teh. Dan juga pada malam hari ini mendapatkan sumbangan snack. Silakan bagi yang belum mengambil silakan diambil. Terima kasih. Marilah kita mulai kajian filsafat dengan bacaan hamdalah suratul Fatihah. Harapannya apa yang disampaikan oleh beliau nanti bisa kita ambil hikmahnya walaupun sedikit. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan tempat yang di depan bisa dipenuhi terlebih dahulu. Kepada beliau Pak Faiz dipersilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lanjutan ngaji filsafat. Malam hari ini kita masih di sesi orang-orang istimewa, manusia istimewa. Malam ini kita ketemu tema karismanya Max Weber. Oke, hujan-hujan tidak apa-apa ya. Tapi jangan nagih, jangan bertransaksi dengan Allah gara-gara hujan ya. Nanti kamu nagih, ya Allah karena hujan ya pahalanya double. Ini lebih sengsara hujan ya. Kan kita sering bertransaksi kayak gitu. Tidak usahlah. Hujan bagi kita kan bukan apa-apa. Tidak ada kepentingan apapun dengan ngaji ini, hujan atau tidak hujan. Mungkin yang kepentingan yang petani, yang sedang apel mungkin butuh hujan. Tapi kalau kita kan enggak, jadi tidak perlu transaksi dan enggak perlu kita doa bersama biar hujannya terang. Tidak apa-apa. Jadi kita lanjutkan saja ngaji kita. Karisma ini kalau di kajian Islam mungkin setara dengan kajian tentang Imam Mahdi, atau kalau bahasa dalam tradisi Syiah dikenal kajian namanya Mahdawiyat, kemahdian. Cuma kita tidak ngambil tokoh dari Muslim, kita ambil konsep dari Max Weber, karisma, kepemimpinan. Tidak ada hubungannya dengan gonjang-ganjing pilkada atau gonjang-ganjing Donald Trump yang kepilih jadi presiden Amerika ya. Jadi ini ya kebetulan aja malam ini temanya karisma.
Ya mungkin orang-orang Amerika yang milih Donald Trump itu melihat dia punya karisma tertentu dibandingkan Hillary Clinton. Meskipun track recordnya luar biasa. Atau mungkin itu intervensinya Allah juga. Karena hari ini banyak sekali hal yang dibolak-balikkan oleh Allah. Jadi kita kebingungan luar biasa mana yang jan-jane benar, mana yang tidak benar. Makanya doa yang sering kita baca itu jangan lupa dibaca terus. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Banyak di antara kita hari ini yang oleh Allah tidak arinal haqqo haqqo. Jadi yang kebenaran tidak tampil di matanya sebagai kebenaran. Dan yang salah juga tidak tampil di matanya sebagai sesuatu yang salah. Dan tidak usah galau, itu semua memang mungkin skenarionya Allah. Maka kita berdoa saja, arinal haqqo haqqo. Ada yang lebih malang lagi. Dia bisa melihat kebenaran tapi tidak warzuqna tiba'ah. Dia oleh Allah tidak diizinkan, tidak dikasih kemampuan untuk mengikuti kebenaran yang dia yakini atau menjauhi yang salah yang dia yakini. Maka doa ini sering-sering dibaca, khususnya hari ini. Jangan sampai yang salah tampak benar di mata kita, entah karena apa. Atau sebaliknya, yang benar oleh Allah ditampakkan sebagai salah. Hari-hari ini juga saya repot luar biasa. Banyak sekali yang ngirim WA, inbox di Facebook, tanya tentang Pilkada Jakarta. Sedang mereka mungkin mengorek-ngorek informasi, jangan-jangan posisiku ada di mana. Ya tak jawab, emangnya pentingnya apa? Fatwaku mau hubungannya apa? Tidak pengaruh sama sekali. Jadi untuk hal-hal yang kita tidak ada urusan dalam tanda petik ya, yo mending kita tinggal dulu. Atau kalau bahasa agama, banyak hal yang subhat ya sementara dipending dulu. Khususnya yang pendapat kita sama sekali nggak berpengaruh ke situ. Aku ngomong apa aja toh, yo tidak ada efeknya. Kecuali aku ketua MUI, apa aku jadi tim suksesnya Ahok. Jadi tidak level. Jadi levelnya masih belum nyampe ke situ. Jadi pendapatku tidak penting. Yang saya sayangkan cuma dari kasus rame-rame kemarin itu, banyak di antara kita yang yang akhirnya mirip kayak yang kita kritik. Kita mengkritik mulutnya Ahok yang luar biasa itu, dan pada akhirnya mulut kita juga sama luar biasanya kayak Ahok. Ya kalau nggak percaya coba didengerin orasi-orasi waktu demo kemarin. Itu bagi saya ya sama aja, kita ada di kotak yang sama dengan dia. Kalau jatuhnya semacam itu. Ada cerita yang berkesan yang saya ingat tentang Nabi dan Abu Bakar. Jadi satu ketika Nabi dan Abu Bakar itu nongkrong di depan masjid berdua. Tiba-tiba lewat orang Yahudi. Orang Yahudi ini terus misuh-misuh pada Abu Bakar. Nggak tahu ya misuh-misuh versi Arab itu kayak gimana. Pokoknya Abu Bakar dipisui, dimarah-marahi, dicaci maki pokoknya. Abu Bakar diam. Waktu Abu Bakar diam itu Nabi tersenyum sambil lihat Abu Bakar. Tapi orang Yahudi ini nekat. Wong sudah tidak ditanggapi Abu Bakar diam, dia misuh-misuh terus. Akhirnya Abu Bakar yo panas toh. Dibalas. Ya mungkin nek Jawa dipisu-pisu asu. Terus Abu Bakar asu dhewe mungkin ngono. Nah, waktu Abu Bakar membalas ini, Nabi pergi. Nah, waktu Abu Bakar jadi nggak enak. Wah, jangan-jangan Nabi tidak seneng nih aku membalas. Terus ditanya Nabi, yo saya kan yo manusia.
Dicaci maki gitu ya bisa marah no. Nabi bilangnya enggak. Tadi waktu dicaci maki dan kamu diam, malaikat datang. Dia menemanimu. Tapi begitu kamu balas, malaikatnya pergi, setan yang datang. Jadi karena begitu Abu Bakar balas, levelnya sama kayak Yahudi yang mencaci maki. Itu pelajaran juga bagi kita ya. Kadang-kadang yang kita marah-marahi, kita dicaci maki orang terus kita balas mencaci dia, itu berarti level kita sama. Kita di bid'ah orang terus kita balas mewahabi-wahabikan orang, berarti level kita sama. Jadi jangan jatuh di level yang sama. Kita datangkan malaikat, jangan kita datangkan setan. Rumusnya muslim yang baik itu cuma satu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau ada yang tanya muslim yang baik itu kayak gimana, ya yang muslim yang lain itu aman. Kalau kamu datang dia merasa aman, baik dari mulutmu atau dari perbuatanmu, dari tanganmu. Kalau kedatanganmu bikin orang khawatir, wah ini datang mesti ngomongin nyelekit. Wah dia datang mesti ngomongin rapenak. Wah dia datang mesti mesuh-mesuh, manas ke hati. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu bukan muslim yang baik. Kalau kata-kata yang keluar dari mulutmu hasilnya adalah orang mangkel, orang kecewa, orang marah, orang tidak terima, berarti kamu bukan muslim yang baik. Apalagi perbuatan, kata-kata aja sudah seperti itu. Jadi rumusnya kalau ingin jadi muslim yang baik secara sosial, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi mulutmu sama perilakumu usahakan bikin aman orang lain. Karena kita manusia yang beriman, satu akar kata antara iman dan aman. Oke, itu fatwaku bagi yang tanya sejak kemarin posisiku tentang Ahok gimana. Iya, kesel aku ditakoni terus. Ada cerita lagi satu ketika Nabi sama Aisyah itu nongkrong di depan rumah. Ya rumahnya Nabi padha wae ning masjid. Terus ada orang Yahudi yang mungkin teman-teman pernah dengar, yang mengucapkan salam pada Nabi tapi kalimatnya ditrik, jadi bukan assalamualaikum tapi assamualaikum. Asamu itu artinya ya makian, mungkin makna letterleknya racun. Dan Nabi diam aja. Cuma Aisyah yang tidak kuat, terus bales waalaikumsalam. Dan Nabi tidak berkenan dengan jawabannya Aisyah. Padahal itu cuma bales. Tadi ngomong assalamualaikum, ya dibales waalaikumsalam. Katanya Nabi, wahai Aisyah, sah, manggilnya apa Nabi itu ya? Sah mana? Sah lah ya, ndak enak. Say. Ya. Say apa? Saiton. Ya, jadi jangan kamu bilang gitu. Kalau seandainya pengen bales, ya ndak usah dikasih sam lah. Waalaikum gitu aja. Jadi karena ketika ada kata-kata samnya, ya padha wae kamu mencaci maki. Levelnya jadinya sama. Wis cukup waalaikum. Ya kalau bahasa Jawanya ya wis padha-padha ngono wae. Kalau ada orang bilang aneh-aneh ya bilang aja ya sak baliknya. Jadi enggak usah dikasih kalimat jelek-jelek lagi. Kayak orang Jawa itu kan, Mbah nyuwun ngapunten nggih, ya le padha-padha kan gitu. Nah, sama berarti kalau ada orang ngomong jelek ya nggak usah dibalas jelek. Misalnya dia misui kamu asu, ya podo-podo. Ya podo asune rasa ribut. Oke, jadi itu petunjuk dari Nabi. Jadi apa ndak boleh kita mendukung membela sesuatu boleh, tapi caranya harus pas. Kalau tidak pas, seperti yang sering saya bilang, katanya Ghazali, kayak orang nyuci pakai air kencing. Pas itu berarti akurat. Jangan sampai kayak saya bilang minggu lalu,
seperti membunuh nyamuk dengan palu. Kamu ngejar tikus satu yang kecil dengan cara bakar lumbung. Tikusnya mungkin besok mati, tapi terlalu besar modalmu untuk bunuh tikus itu. Jadi hal-hal ini mungkin bisa jadi pertimbangan. Modal sebesar itu, energi sebesar itu mungkin bisa dialihkan ke yang lebih produktif, antara lain. Tikusnya tetap dikejar, tapi tidak dengan biaya, tenaga, dan energi sebesar itu. Strateginya harus lebih cerdik, lebih pinter. Oke, yang bisa ngejar tikus, ya kucing. Kalau yang kamu suruh ngejar tikus, bangsane semut, bangsane laler, bangsane itu tidak bisa dia bunuh tikus. Yang bisa ngejar dan bunuh tikus itu kucing. Carilah kucing-kucing, tidak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja, kalau hanya untuk ngejar satu tikus. Dan nggak usah dibakar lumbungnya, karena kita butuh lumbung itu untuk nyimpen makanan kita. Oke, sudah ya, kembali ke sini. Silahkan kamu baca sendiri. Kembali ke Max Weber, karisma. Ini memang Max Weber itu tokoh sosiologi. Jadi, dan tidak harus ada yang tanya, Pak, ini kan sosiologi bukan filsafat. Ya, filsafat di ngaji kita definisinya bukan ilmu filsafat, tapi filsafat yang jadi induknya ilmu. Kalau ilmu filsafat ya biasanya logika, tema-tema ontologi, metafisika. Tapi ini filsafat yang jadi induknya ilmu. Jadi ilmu apa saja nanti bisa aspek pengembangannya masuk ke ranah filsafat, termasuk sosiologi. Dan itulah yang kita lakukan selama ini. Tokohnya kan macam-macam. Jangankan yang sosiologi, mungkin bangsane Klenek, Bushido, Kama Sutra juga kita bahas. Itu tidak masuk di kurikulum filsafat manapun. Tidak masalah. Yang penting kan kita wawasannya tambah, cara berpikirnya jadi luas, tidak sempit dan jernih. Oke, Max Weber, Jerman ya, anaknya orang terpandang, kuliahnya juga ranking terus. Dia guru besar bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial. Guru besarnya jam 4. Kalian S1, S2 tidak lulus-lulus. Weber 4 profesor sekaligus dari universitas yang beda-beda. Kemudian sayangnya dia lemah di kesehatan. Cuma lemahnya dia di kesehatan itu jadi kesempatan dia nanti banyak berkarya, banyak nulis. Jadi itu Weber. Weber ini sering sakit, nanti meninggalnya dia penyakit pneumonia, radang paru-paru. Tapi dia punya sakit saraf yang gampang lemes, gampang kalau disentuh sakit. Itu Weber, di samping penyakit kecil-kecil yang lain. Oke, teorinya banyak. Dia seorang sosiolog yang dikenal dengan teori tindakan sosial. Weber beda sama Durkheim. Kapan-kapan kita ngomong Durkheim ya. Durkheim itu saya tidak tahu, sebenarnya namanya sangat islami. Mungkin lengkapnya Abdurrahim terus sama kamu cari di nama-nama barat tidak ketemu Durkheim. Tapi mungkin bapaknya kenal Islam apa gimana. Kalau di Jawa kan tadi Durkheim. Mungkin terus neng Jerman tadi Durkheim. Kalau Durkheim, kenyataan sosial itu sifatnya organis, jadi lebih tinggi dari individu. Tapi kalau di Weber enggak. Dunia sosial itu
Ya dunianya individu. Yang namanya sosial itu perilaku individu yang sama. Jadi dia punya teori tindakan sosial. Apa sih tindakan sosial itu? Tindakan sosial itu tindakan yang melibatkan orang lain. Misalnya, saya pakai celana. Ini kalau saya pakai celana, kenapa kok pakai celana? Nanti di masjid banyak orang ya, kalau nggak pakai celana bisa kacau ini. Nah ini kan mempertimbangkan orang lain. Pakai celana ini tindakan sosial. Mungkin pakai celana bisa tindakan individual, nggak ada hubungannya sama orang lain. Misalnya kamu pakai celana, saya niatnya pakai celana ini biar rapi. Nah ini mungkin kamu sendiri, tapi kenapa kok harus rapi? Biar rapi, biar orang lain senang padaku. Kalau ada orang lainnya berarti itu tindakan sosial. Jadi katanya Weber ya, sosiologi itu yang dibahas tindakan sosial. Jadi aktivitas-aktivitas individu di level sosial. Kenapa kamu pakai kopiah? Ya biar kelihatan alim no. Ada kelihatan alim. Berarti ada hubungannya sama orang lain yang melihat. Berarti ini tindakan sosial. Jadi beda nanti. Mungkin di agama ada namanya tindakan agama. Kalau tindakan agama ya berarti dasarnya agama, perintahnya Tuhan, fatwanya ulama. Kenapa kemarin tanggal 4 kamu ke Jakarta? Itu karena disebutkan dalam Al-Quran. Nah itu tindakan agama. Tapi kalau tidak enak ya teman-teman berangkat semua, jamaah berangkat semua, ya aku ya mangkat. Ini namanya tindakan sosial. Ada hubungannya sama orang lain. Oke, kamu ngaji misalnya, ada yang nulis, kok ditulis tuh mas ceramahnya biar aku paham. Ini tindakan individual. Tapi kok ditulis biar kelihatan intelek dikit lah. Ah, itu tindakan sosial, berarti nulismu. Jadi kalau nulisnya untuk dirinya sendiri itu tindakan individual. Tapi biar kelihatan oleh orang lain, ini namanya tindakan sosial. Nah ini Weber beda nanti sama Durkheim. Kalau Durkheim enggak, dunia sosial itu ya dunia interaksi antar manusia itu, bukan tindakan individual. Jadi dunia sosial itu dunia jaringan bareng-bareng. Itu namanya dunia sosial. Yang diomong dan dunia sosial itu lebih tinggi daripada dunia individual. Dunia jamaah masjid itu dunia sosial, levelnya lebih tinggi daripada individu-individu. Itu Durkheim. Tapi kalau Weber enggak. Dunia sosial itu ya tindakan individu-individu yang berhubungan dengan dimensi sosial. Nah ini Max Weber. Oke, nanti yang belajar sosiologi mesti ngerti. Nah, yang dilihat oleh